Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita tiba di hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 Maret ya. Dan seperti biasa kita akan eh, sesi sharing eh, alumni atau veteran seni musik Unpas, dan kali ini giliran Kang Rudi ya, Kang Rudi yang merupakan dulu dulu tuh apa piano, saya lupa. Tapi yang jelas piano ya, piano. Kang Rudi piano ya. Dan setelah lulus kita nggak tahu Kang Rudi kemana. Malam ini Kang Rudi akan cerita perjalanan Kang Rudi dari kuliah dulu seperti apa sampai sekarang saat ini. Mangga silakan Kang Rudi, langsung dibuka mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum mulai, perkenankanlah saya membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Kemudian izinkanlah pula saya membacakan sebuah hadis. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasrub ba'duhu ba'dan. Al-hadis. Terima kasih kepada Kang Ruli yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Beliau menjadi host, moderator, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang sudah bergabung, Kang Sopian, yang pada saat ini ada di daerah Pantura, yaitu di Subang, sementara Kang Hilman ada di Sukabumi. Mudah-mudahan Kang Anes, Kang Ferlandi yang tadi sempat masuk, mungkin pada saat ini sedang beristirahat, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti kegiatan. Begitu pula dengan teman-teman yang saat ini belum bisa bergabung, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Selanjutnya ada beberapa yang perlu saya utarakan berkaitan dengan kegiatan ini. Saya rasa kegiatan ini merupakan kegiatan ajang silaturahim dalam masa pandemi gitu lah. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita melaksanakan bisa secara tatap muka bersilaturahim ke tempat siapa atau ke tempat mana, seperti yang pernah waktu itu dilaksanakan, kalau tidak salah inisiatornya itu Kang Hilman ya. Kang Firman ya. Inisiator Hilman pada tahun 2017 pasca 12 tahun setelah lulus, kita dipertemukan pada waktu itu di Setiabudi, kampus yang menjadi jejak kita semua. Kita dipertemukan dengan rasa sukacita dan kemudian dipertemukan kembali pada saat ini, di saat pandemi, melalui media yang berbeda gitu. Tapi meskipun media berbeda, namun perasaan ukhuwah, tali persaudaraan, kedekatan kita akan selalu dekat lah. Seperti kita bertatap muka saja, namun itu, jadi yang hambatannya itu adalah karena pandemi. Selanjutnya, harapan
dari kegiatan ini mudah-mudahan nanti ke depannya selain saya ada beberapa orang atau siapa saja yang mungkin bisa menyempatkan waktu untuk menjadi bukan narasumber lah, kalau narasumber itu mungkin disebutnya itu agak sedikit formal gitu. Hmm. Malahan saya juga ini ketika berbicara teman-teman mungkin ya itu saya. Jadi saya sekarang itu ya bilang bisa disebut karena dunia formal gitu, dunia pendidikan. Jadi ketika berbicara juga mungkin seperti begini gitu. Iya, tidak. Profesi saya adalah sekarang profesi pendidikan gitu. Selanjutnya untuk saran bisa juga nanti ketika kegiatan ini ada semacam intermezzo dari siapa gitulah, sehingga mengemas kegiatan ini agak sedikit menarik lah. Mungkin bagi mereka yang masih menekuni dunia musik lah, boleh saja ketika dalam acara atau kegiatan ini bisa ya menunjukkan kebolehannya. Mungkin siapa tahu ada sebagian teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih bergelut dengan dunia musiknya. Bisa saja itu tidak menutup kemungkinan gitu. Iya. Ya, selanjutnya sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Kang Ruli, moderator. Tapi ngomong-ngomong ini resmi ngaharulang kieu. Enggak, biar Kang Rudi studio dulu ya. Ini. Oh gitu ya. Pertama tadi perjalanan kuliah. Jadi sebenarnya begini ya, ini sebenarnya hikmah yang perlu kita tarik sebuah kesimpulan bahwa kita itu hanya berencana sebetulnya. Hanya merencanakan apa yang diinginkan, apa yang diitikadkan oleh kita, namun kalau tidak sesuai dengan kehendak ilahi, ya kita apa daya gitu. Saya hanya sebatas memberitahukan saja untuk pengalaman mungkin begini Kang Ruli, jadi saya sebelum ke D3 itu musik Unpas itu ada perjalanan gitu ya. Kebetulan saya dibesarkan itu di dunia pesantren lah gitu. Lingkungan Ayah pesantren. saya alhamdulillah, ayah saya bergelut di dunia qiraah gitu. Kakek saya di dunia keagamaan, sementara ibu saya pendidik gitu. Pada waktu itu saya dalam kurun waktu SD lah gitu. Dalam kurun waktu SD, potensi yang ada dalam diri saya itu sebenarnya sudah ketahuan oleh guru-guru atau oleh orang tua. Jadi potensi saya itu harusnya ada yang memprediksi, wah ini katanya yang namanya Rudi Sirojudi nantinya cocoknya jadi dokter katanya, dokter. Oh, masyaallah. Jadi dokter mungkin karena waktu itu alhamdulillah saya diberikan kemampuan berprestasi di SD, ya selalu juara gitulah, selalu juara 1, 2 atau 3. Bahkan pernah menjadi delegasi tingkat kecamatan dalam cerdas cermat mungkin. Tapi ada hal yang menarik, Mas Ruli, Apa tuh? Mas Hilman dan Kang Sopyan, yang menarik itu ketika saya dibina oleh orang tua, dibina oleh pendidikan agama, terus oleh pendidikan ilmu, ada yang menarik itu setiap pulang sekolah itu saya yang pertama kali dikerjakan itu bukan menghafal Mas Ruli, megang Apa? gitar. Megang gitar saya. Kapan SD itu? Itu kapan SD pegang gitar. Jadi kelas 2, bukan kelas 3 lah, kelas 4 itu. Jadi di kampung itu sudah tidak asing lagi. Jadi anak kecil itu kalau yang bisa gitar kan dikelilingi Mas Ruli. Itu dikelilingi sama teman-teman itu dikelilingi gitu. Iya, Ya iya. itu kan dunia musik banyak digandrungi gitu.
Seiring dengan perjalanan waktu, saya ke SMP, terus ke SMA. Ya kebetulan SMA juga jurusannya IPA, Mas Rul. Jurusannya IPA. Alhamdulillah mendapatkan prestasi, sering menjadi utusan delegasi dari sekolah mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Di akhir penghujung, dunia seninya masih ada gitu, masih ada. Walaupun tidak so intens kayak SD, SMP itu, wah kalau udah keluar itu gitar itu diteng-teng, Mas. Iya. Gitar itu diteng-teng kalau keluar itu. Kesatria bergitar. SMP itu ya begitulah, setiap bergitar gitu. Jadi saya gaulnya itu dengan rekan-rekan yang kalau saya usia 12 tahun atau 15 tahun, bergabungnya itu dengan rekan-rekan yang usia 25, 20 yang mereka tuh lagi menggandrungi musik rock itu waktu itu. Wah, jadi menggandrungi musik rock, jadi gabungnya dengan mereka. Seiring dengan perjalanan waktu, saya menamatkan SMA, ini ingat sekali ini doa orang tua itu sebenarnya benar. Doa orang tua itu, niat itikad orang tua itu sampai sekarang masih ingat saya, benar-benar. Saya mungkin merasa bukan berdosa ya, menyesal gitu. Bukan pernah. Jadi orang tua itu karena guru, jadi orang tua itu masuk aja UPI gitu. Masuk aja UPI gitu. Karena saya waktu itu ada sedikit perubahan, senang kepada pelajaran eksak. Bahkan ada beberapa yang ngapain sih jadi guru? Punya kecil. Gajinya honornya kecil, ngapain jadi guru aja jadi ilmuwan atau apa gitu. Kebetulan saya waktu itu bukan melanjutkan, daftar ke mana? Ke Unpad kalau tidak salah, ke Unpad. Ke Unpad ngambil biologi dan kimia. Masya Allah. Basicnya itu kan SMA itu kimia dan biologi. Ya Allah menakdirkan saya tidak lulus walaupun sempat beberapa kali testing, mungkin karena tidak diperkenankan tidak lulus. Seiring dengan perjalanan waktu, ya akhirnya mungkin orang tua juga mungkin tidak tahu ini harus kemana, ya terserah kamu deh katanya. Ya kebetulan saya gabung dengan rekan-rekan yang suka musik, akhirnya saya ditakdirkan untuk kuliah di diploma 3 gitu. Tapi pada waktu itu orang tua juga memaklumi saya kuliah musik karena mungkin kegemaran saya kuliah musik. Setelah masuk, saya sebenarnya tidak shock juga, Mas Ruli. Tidak shock ketika bergabung dengan teman, sementara saya mungkin teman-teman rekan-rekan tahulah saya ketika di kampus kan ya, tidak kayak dari penampilan, dari gaya bicara dan lain sebagainya, tidak seperti yang lain-lain gitu. Yang lain mungkin. Saya sebenarnya tidak shock ketika melihat teman berpenampilan begini, ketika melihat teman bersikap begini, dunia musik begini, tidak shock karena saya mungkin bukan pernah mengalami, karena saya sudah tahu gitu. Oh, gini, musik itu begini-begini, tapi alhamdulillah saya punya modal, punya dasar pada waktu itu, keimanan yang kuat, mungkin ya tidak sampai terjerumus ke jurang narkoba dan lain sebagainya gitu. Walaupun begitu, tapi saya tetap fair, tetap menghargai mereka yang masih itu, menghargai mungkin itu dunianya. Bahkan saya punya keyakinan nanti di suatu hari mereka itu akan kembali kepada fitrahnya orang baik, fitrahnya meninggalkan hal-hal yang itu. Jadi hikmahnya jangan menjustimen atau menghakimi bahwa mereka itu selama itu akan begitu. Jadi begitu. Itu perjalanannya. Perjalanan yang menarik semasa kuliah sebenarnya banyak gitu. Perjalanan menarik itu banyak. Kalau diceritakan tidak cukup 1 jam 2 jam. Terus ini, tapi maaf nih sebentar. Apa ini boleh terus langsung aja Mas Ruli? Lanjut aja. Atau tidak komunikatif ketika harus jeda, nanti Mas Ruli atau Kang Ruli
Iya, nanti paling memberikan kalau nanti kalau begini rasanya mungkin yang mendengarkan juga agak sedikit bosan gitu enggak, atau gimana? alhamdulillah. Hmm? Dilanjut dulu aja sampai mungkin Enggak bosen, enggak bosen. Oh gitu. sampai sampai fase selesai kuliah mungkin sampai situ. Oh pas selesai kuliah ya. Ya. Jadi kuliah udah gitu. Selesai jangan dulu gitu. Nanti kita coba Baru cerita. tanya jawab. Oh gitu. Di kuliah yang paling berkesan itu saya yang sebenarnya tidak tahu Mas Ruli itu. Orang orang tua itu sebenarnya tidak tahu saya tidak ngekos gitu. Taunya itu ngekos. Hmm. Pada waktu itu kan teman-teman tahu semua saya kan tinggalnya di mana-mana gitu. Terima kasih termasuk Kang Ruli pada akhir gitu sempat sempat apa saya beberapa hari nginep apalagi ke wah ini Firman lah man thank you atur nuhun nges Sama-sama. ngaku di dia iya nges ngaku gitu nges ngaku Merlandi terutama Kang Anes gitulah yang bahkan mereka itu bisa dibilangi menghidupi saya selama di Bandung gitu. Di Bandung gitu. Selanjutnya akhir cerita mungkin saya lulus ya lulus dari Unpas gitu lulus dari Unpas sesuai dengan target lah 3 tahun sesuai dengan target tapi ada yang sedikit menarik sebelum selanjutnya sebenarnya saya ini cita-citanya waktu kuliah itu satu Mas Ruli Apa? pengen jadi arranger gitu Ranger. memimpin sebuah orkestrasi melihat Erwin Gutawa terus Mas Adi MS jadi kepikiran wah ini saya pengen jadi arranger malahan waktu sidang itu kalau tidak salah kan saya membawakan musik klasik dan sedikit jazz gitulah. Tetap ingin dunia musik itu pada waktu itu. Akhirnya saya keluar, tapi alhamdulillah pada waktu itu karena menjadi dambaan ketika kita sekolah musik sedikit ngajar gitu ke Mas Ruli lah. Pada waktu itu saya di akhir-akhir sempat ngajar di mana itu di ngajar piano klasik di yang di Dago itu di Darul Hikam. Oh, sempat juga Darul Hikam. Di Darul Hikam. Terus yang paling menarik juga Mas Ruli gini, karena saya kan seneng berjalan-jalan. Itu dari kampus itu ke Darul Hikam itu jalan, nggak pernah naik angkotnya jarang Mas Ruli. Jalan Betul kaki saya. setiap mudik ke Dago. Mungkin karena tidak punya ongkos sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bekalnya kurang gitu. Jadi saya karakternya itu karakter ini pejuang. Jadi satu karakter pejuang, dua tidak suka ya poya-poya kalau mampu terkadang kalau dikasih orang tua ini buat buat bulanan itu mungkin saya setengahnya atau seperempatnya yang diambil gitu. Jadi lebih senang ya kalau bahasa Mas Anes malah lebih senang ngegembel pada waktu itu. Jadi Ya. dunianya itu dunia buhun teh bener gitu saya mah. Dunia buhunnya itu betul gitu. Singkat cerita lulus. Nah, ini yang jadi tantangannya begini Mas Ruli. Singkat cerita lulus, ya kembali ke kampung lagi, mudik, pulang Langsung. ke jati diri, pulang ke asal, mulih ke jati, pulang ke asal, mulih ke jati. Ini pulang ke kampung ya yang bisa karena kompetensinya dunia musik kebetulan di keluarga saya punya pendidikan agama. Jadi keluarga saya punya pendidikan berbasis agama, ya saya untuk mengaktualisasikan ilmu ya ngajar gitu, ngajar seni musik, budaya seni musik. Ajar seni musik, terus ajar seni musik sampai beberapa tahun akhirnya ya untuk untuk meningkatkan kompetensi dunia musik alhamdulillah mengajar juga lah di lembaga pendidikan seperti Elpas di Garut gitulah. Jadi mengajar. Singkat cerita, jadi saya pindah dari kampung ke Leles. Nah, itu
mulai pembentukan karakter gitu, Mas Ruli. Jadi teman-teman pembentukan karakter karena di dunia pendidikan bagaimana cara berhadapan dengan orang tua, Mhm. berbicara dengan orang tua, dengan para wali murid, terus jadi bergaulnya itu dengan orang-orang yang 5 tahun atau 10 tahun usianya di atas saya gitu. Mhm. Di situ Ya. membentuk karakter saya menjadi orang tua gitu, menjadi orang yang dewasa. Mhm. Jadi malahan saya juga sekarang di kampung itu gaulnya enggak sama seumuran 40 Iya. yang 50 tahun mengelola pendidikan, mengelola madrasah, mengelola masjid. Jadi itu membentuk karakter gitu, membentuk karakter saya. Makanya wajar ketika sedikit berbicara agak sedikit formal gitulah. Iya. Beda dengan yang lain, ada sedikit bercanda yang berlebihan. Kalau saya mungkin ada juga, tapi kalau sehari-hari jarang sih, jarang. Jarang Mhm. karena mungkin bergaulnya Oh. dengan bapak-bapak, dengan tokoh masyarakat gitu. Terus sekarang saya kebetulan profesi masih di dunia pendidikan gitu, Mas. Mhm. Dunia pendidikan, namun lebih kepada sebagai apa gitu, sebagai praktisi dan bukan pengkaji namanya itu, pemerhati gitu. Mhm. Jadi pemerhati pendidikan, bagaimana pendidikan nanti di disosialisasikan kepada masyarakat, atau kalau ada kebijakan-kebijakan daerah, kebijakan pemerintah, atau kebijakan sekolah yang kurang berkenan di masyarakat, saya menjadi salah satu yang memberikan masukan kepada dinas-dinas gitu, Mhm. melalui ucapan atau melalui tulisan-tulisan gitu. Iya. Jadi ya intinya saya tidak kemana-mana setelah kuliah, pulang kampung, pulang ke asal mulih ka jati, menjadi profesi pendidikan dan gaul dengan orang-orang yang boleh dibilang dunia pendidikan gitulah. Jadi Mhm. kalau kita dunia pendidikan yang tadinya kan seperti kita suka kalau maaf, suka merokok, sementara kan karena kita berhadapan dengan anak-anak otomatis itu dihilangkan. Karena Ya. itu jadi bukan dalam arti teman-teman silakan yang masih suka mah tidak, karena itu akan terbentuk dengan lingkungan. Seperti ini Mas Rudi, Mhm. ini karena bergabung atau bergaulnya dengan tokoh-tokoh masyarakat, malahan mempengaruhi kepada pola pola pakaian. Iya. Mhm. Bahkan saya sekarang itu sudah tidak berani keluar rumah pakai kaos Mas Ruli. Heeh. Heeh. Apalagi pakai pakai celana pendek itu tidak tidak berani gitu, karena mungkin tadi pengaruh formalitas, banyak pertemuan-pertemuan formal, jadi pakai T-shirt, kaos juga jarang gitu. Makanya ketika pakaiannya gitu Mhm. resmi ini sebetulnya tidak dibuat-buat gitu, emang sehari-hari pakaian batik resmi dan lain yang formal gitu. Jadi keluar itu gitu. Terus saya sekarang lebih ke ini Mas Ruli, jadi berkat program sekolah hikmahnya, saya lebih ke sering bukan roadshow atulah, sering keliling gitu. Mhm. Keliling daerah, keliling wilayah untuk mempromosikan pendidikan gitu. Jadi bertatap muka dengan masyarakat, Mhm. bersilaturahim dari masjid ke masjid termasuk Mas Ruli. Dari masjid Mhm. ke masjid, terus madrasah ke madrasah, keliling gitu. Ya mungkin itulah dunia saya itu. Mungkin ke depannya juga saya tidak tahu kenapa saya sempat sempat bisa keliling dari masjid ke masjid, madrasah ke madrasah, kampung dari ke kampung gitu. Mhm. Mempromosikan atau ya mempublikasikan dunia pendidikan gitu. Jadi Iya. pekerjaannya itu saja. Jadi untuk selama ini saya tenaga pengajar, tugasnya seperti yang tadi diutarakan, tidak kemana-mana, ada di les. Terus yang paling Mhm. penting untuk teman-teman, selain tadi profesi saya, sebenarnya saya di les itu di kota gitu Mas. Jadi Mhm.
ketika lewat Leles itu, ya daerah saya itu daerah pusat persinggahan persinggahan rekreasi, apalagi sekarang kan yang diprioritaskan itu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itu destinasi wisata yang diprioritaskan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Jadi ini ke Cangkuang itu sekarang ke Leles itu banyak orang yang investasi, Mas Ruli, investasi tanah, investasi rumah. Itu untuk nantinya untuk Kembangkan pariwisata. pengembangan pariwisata. Makanya nanti teman-teman rekan-rekan kalau yang mau ke Garut, ke Tasik, ke Leles, apalagi sekarang nomor bisa didapat di WA, mampirlah kita mancing bersama, kita makan bersama. Ya kebetulan juga walaupun di Leles saya di rumah itu masih ada makanan-makanan tradisi, Mas Ruli. Ya. Kayak jengkok, kayak pohon pete, kayak makanan-makanan yang itu masih komplit gitu. Masih komplit. Makanya ketika nanti teman-teman suatu saat bisa mampir ke saya, ke rumah saya, bisa memberikan pengalaman ketika dulu gitu. Waktu kecil kan kita makan apa, terus ngambil buah, Iya. terus memetik jambu yang tradisional itu masih ada di rumah saya itu. Kebetulan rumah saya ya sedikit ada halaman-halaman gitu. Yang paling utama itu ada kolam, jadi bisa mancing lah, mancing bareng. Nanti Kang Sopian bisa mancing ke Garut, mah mancing ke rumah gitu, balak kecelakaan. Ya begitu. Ya untuk sementara sebenarnya banyak, namun ya karena tidak dikonsep, ya mungkin begitulah pemaparan saya. Jadi hikmahnya, yang tadi satu hikmahnya benar apa yang diinginkan orang tua itu pada waktu itu kan orang tua itu menginginkan saya guru, ternyata betul walaupun saya pinginnya A, pinginnya B, pinginnya C, tetap aja doa orang itu betul-betul doa orang tua itu betul-betul sakti lah, mandraguna mujarab. Makanya kesempatan kita yang masih ada orang tua, yang masih ada ibu bapak, muliakanlah hari ini, walaupun muliakan itu mereka. Meskipun begitu, mereka itu tetap menyayangi kita. Kalaupun ada yang tidak meninggal, tetap kita harus mendoakannya sebagaimana yang kita ketahui, ya minimal kita mendoakan apa yang diajarkan masih dalam Quran ya. Robbik firli wali walidaya warahmuma kama robbaini sabiro. Ya Allah, ampunilah aku dosaku dan dosa kedua orang tua sebagaimana Engkau mengasihi ini kedua orang tua gitu. Jadi tanpa mereka itu, malahan saya yang ingat itu kemarin menghadiri sebuah pengajian itu ada kalimat, orang tua itu mengurus anaknya 10, 5 bisa. Tapi kita anaknya mengurus orang tua anaknya 8, 7 tapi mengurus orang tua 1 tidak bisa. Titipin sama kakak, titipin itu. Jadi yang masih ada orang tua ya dimuliakanlah, muliakan orang tua itu saja. Jadi saya terasa gitu. Mungkin salah satu doa orang tua, Mas Ruli. Berkat saya, maaf ya, saya tidak termasuk saya berkah bisa mendekatkan diri kepada Allah itu, alhamdulillah bisa berangkat ke tanah suci mungkin karena doa orang tua, Mas Ruli. Masya Allah, alhamdulillah. Orang tua, malahan orang tua juga belum sebenarnya. Orang tua betul, tapi insya Allah orang tua nanti sudah daftar atau 5 tahun, 6 tahun ke depan daftar listnya di Kementerian Agama ada lah. Jadi intinya itulah, muliakan orang tua dari saya. Mungkin sekian Mas Ruli. Pengalamannya walaupun tidak menarik, semoga bisa memotivasi. Mungkin berbeda-beda antara kehidupan saya dengan teman rekan-rekan, termasuk Mas Ruli sendiri gitu. Iya betul. Ya, itulah. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Terima kasih Kang Rudi. Aduh, sebetulnya agak terlalu cepat nih fase kuliahnya nih yang justru sebetulnya menarik ya. Iya. Yang kami kenal Kang Rudi memang ya tadi itu buhun ya. Dari dulu memang celana bahan. Yang lain misalnya celananya sobek, pakai jeans. Yang kami kenal Kang Rudi kan udah celana bahan kayak model-model gitu ya, karena memang lingkungannya pendidikan dan agamis gitu ya. Sudah terbawa itu dari asalnya. Ya teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari apakah di fase kuliah atau di fase setelah kuliah mungkin. Kuliah boleh lah. Biar saya mengingat kembali memori Kalau waktu awal masuk itu memang langsung piano ya, spesialisasinya. Oh, saya waktu itu gitar. Oh, sempat gitar dulu. Spesialisasi kan saya waktu dites juga itu gitar. Jadi gitar, entah kenapa, mungkin karena lihat, mungkin salah satunya Mas Hendy Firgan waktu itu ya. Karena sama Firgan, terus ya mungkin karena piano itu nggak usah bermodal gitu waktu itu. Piano ada di kampus, nggak bermodal gitu, udah aja lah masuk piano gitu. Itu mungkin alasannya. Terus satu yang ini Mas, pengalaman saya itu, saya waktu itu pernah akhir-akhir itu pernah ngamen di itu Mas. Ngamen di Lebih Panjang itu. Pernah itu Lebih Panjang Cicahem itu saya kuat berapa lah. Malahan Mas Hendy itu kalau tidak salah tahu itu. Pernah ngamen itu kenangan yang paling itu. Malahan saya bisa bertemu dengan dengan pemegang preman itu, bisa berkenalan dengan itu. Mungkin kalau bahkan setiap beberapa tahun ketika ketemu ke Lebih Panjang saya jadi kenal sama mereka gitu. Wah, ini waktu itu walaupun itu 2 bulan atau berapa. Saya itu waktu itu ngamen di Damri, ingat. Makanya membentuk karakter saya toleran itu cuma di situ, Mas. Jadi saya toleran ketika ada orang yang itu ya mungkin pendekatannya kita berbeda gitu, pendekatan Itu semester berapa itu? Terakhir lah. Terakhir. Makanya udah tidak padat kuliah mungkin. Motivasinya kenapa mau ngamen di BIS? Motivasinya karena begini Mas, saya motivasinya itu tidak pingin mungkin begini, motivasinya itu mencoba bagaimana sih merasakan mencari uang itu. Itu motivasi pertama. Bagaimana cara merasakan mencari uang. Perjuangan orang tua itu saya ingin merasakan gitu. Selama ini kan kuliah, walaupun orang tua mungkin tidak 100% memberikan biaya, saya ingin. Pada waktu itu orang tua pernah menangis Mas Ari. Mas Rudi menangis kenapa? Diberi uang itu mungkin bulan itu diberi uang sebulan, saya mintanya udah aja jatah sebulan tapi nilainya seminggu gitu. Waduh, mana mau lupa duit, Bal. Datang. Kan itu mana? Datang. Itu motivasinya. Sampai aduh, bener-bener waktu kuliah mah sampai saya mah bener-bener ya kalau kelaparan lah gitu. Oh gitu. Tahu juga lahir duit. Udah tahu Kang Anes oge. Nyenes. Ya gitu masih sementara, silakan kembali. Waduh, kepercaya mana kelaparan mah. Ya, Kang Anes silakan Kang Anes. Kalau ada. Tadi udah juga. Ulangi aing mau nyaho. Itu kan ini masih fase fase kuliah, bertanya dengan di fase kuliah. Ada pengalaman yang menarik dengan Kang Rudi, bisa diceritakan juga. Pengalaman menarik, bagaimana yang pernah diutarakan mungkin kurang jelas. Ini begini, waktu itu kan saya tidur di kampus ya, tidur di kampus. Paling kalau pulang, kenapa? Karena mungkin jaring piano dan semuanya tidur di kampus. Kebetulan pada waktu itu sama Agah
yang mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kan sudah tahu saya itu sering di kampus, jadi otomatis si satpam itu kan tahulah Rudi itu gitu, tahu. Waktu itu Aga kan rambutnya gondrong. Iya. Rambutnya gondrong, dia dibotak gitu. Dibotak, Anes pergi, pulang jam 12 ingat. Anes pulang, terus Robi pulang, Pelandi pulang, saya tinggal sama si Aga duaan. Udah Aga saya teh tidur mandi, dia ikut saya lah, tidur di mana? Himpunan. Bukan di himpunan, di musola. Musola. Jam 3 datang satpam. Saya kan kalau udah tidur itu nggak bisa diganggu, Mas. Itu bisa diganggu gitu nanti. Cek paribasana nanti rengito gitu karasa ngus tidur gitu. Kenapa kasih Aga? Ya Kang Aga. Kamu siapa ini? Kenapa tidur di sini? Kata si Aga teh. Ini bawa orang itu. Oh ya nggak apa-apa, katanya bawa orang itu nggak apa-apa. Nah, wah, gitu. Silakan. Itu salah satu kenangan lah itulah. Mungkin yang ingat kenangan itu. Banyak juga lah kenangan sama Anes ya, yang mungkin banyak waktunya sama Anes, sama Firman, terus sama Perlandi gitu. Itu. Silakan. Yang lain bertanya. Udah dikenal sebagai kuncen, jadi satpam udah percaya ya. Kuncen. Pak Anes, silakan Pak Anes. So, Katunes. What do you want to say, bro? Asik. Assalamualaikum. Nah, natunya. Aduh, yang Kang Anes tangkap waktu Rudi masih di kuliah dulu. Yang ditangkap waktu sama Rudi kuliah. Jorok. The best friend lah, bisa dibilang fighter. Iya. Fighter. Terus emang di saat manena lo ngeluh ke orang, manena sok mere motivasi dengan gayanya jadi kieu Nes, kudu kieu dengan motivasi dia. Tapi di saat orang ngeluh ke manena, ya manena mere motivasi, manena ngeluh Nes kunaon urang teh main 3 kieu we, urang teh bisa geber dengan urang kunaon. Ya pernah satu ketika ada event, dia dapat tawaran, ini koploknya si Buhuna. Dia dapat tawaran konser piano klasik. Terus mainnya ngadadak terjadi, jadi aing kudu main dong. Terakhir. Ya, itu H-1 bah, bayangkan kemana bah, goblok. H-1 kursi pasahannya guru piano teh nu ti UPI teh nu gendut teh ngaranna. Pak itulah Pak yang pelut bukan pelut. Ya, eta Nes bisa gantiin nanti konser apa Pak? Ini buat murid di bla 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 bla. Kenapa nggak dadak Pak? Kan mestinya ada prepare. Harusnya Rudi, tapi nggak tahu kenapa dia mengundurkan diri. Akhirnya ya orang main lah. Ya waktu pada saat itu kan skill masih tingkat dewa, jadi nggak masalah, nggak fingering juga. Keluar sombongan nih keluarin. Ya gitu. Kalau sama si Buhun ya, kenapa saya sebut Buhun? Emang seperti orang Buhun banget, baheulana gitu. Jadi banyak memori banget Abah. Banyak memori itu saya mengenal Rudi Surojodin. Dari pertama kali dia megang piano, terus cara fingering, cara jari. Ya, hampir 98% bersama-sama lah di kampus. Tidur di musola, depan sastra. Ya bener sih, masih teman kebo. Depan sastra kan loba reungit ya.
Aing mah teu kuat, saya teh mah molor we. Padahal kuntian kaliwat ya bodo amat, saya teh molor we. Turbane ku sarung, beres saya teh hirup cari tanah. Tapi ya itulah pengalaman ya, maksudnya pengalaman yang di saat itu tuh ya kita harus saling support supaya ya kita keluar dari sini tuh ya ada bekal untuk next kehidupan lah intinya seperti itu. Saling motivasi aja sih intinya, walaupun dari segi karakteristik orangnya juga enak tuh orang. Ini bocahnya enak banget nih. Aing mina nganter-nganter ke tapi saya emang jelema nggak mau merepotkan intinya mah. Nah santukeun orang ka orang kemana ka dieu dan terkeun kita sare di imah urang embung. Sakayana sare di imah urang, nes baikna ka mana lieu. Imah tuh jalanna lobat. Tapi serunya huna balanya. Ya almost setiap hari lah. Hampir setiap hari sama si Buhun. Ya sama Agah juga. Ya Robi, cuman kalau sampai malam-malam ya antara orang si Agah jeung si Buhun weh. Bertiga eta. Tapi ya si Agah kadang-kadang suka sare di kosan siapa ya. Urang deui jeung sieun duaan. Jadi setiap pagi pasti berebut piano. Lah. Ya, pokoknya kalau udah bunyi piano ya rugi. Soalnya lah setan-setan Indomaret mah pasti lila. Hitungannya lain 10 menit 20 menit. Hitungannya lila. Jadi pasti ieu mah lain tungguaneun, ieu mah geus mal balik. Gini ya. Mas Ruli boleh bisa memotong gitu. Sebenarnya begini Kang Anes, kita yang diambilnya itu ya main piano kita kuat berjam-jam. Jadi itu sebenarnya karakter kita untuk berjuang untuk fighting itu sebenarnya dalam kehidupan juga memberi karakter kepada kita untuk fighting. Betul. Sebenarnya itu yang apa? Benar juga sih. Ya hikmah. Benar. Itu sebenarnya kita para pejuang lah. Itu hikmahnya. Tapi sebenarnya mana awal-awal mah ada fighter. Coba ngeluh mana awal-awal mah. Masa ini transisi mungkin. Transisi ya, Ya, tadi kan sudah setelah lulus. Halo. Ayo orang delay kena ganti wifi. Langsung pulang ke Rudi ya? Iya. Langsung tadi ngajar, terus ngajarnya seni musik aja atau ada ngajar pelajaran lain? Kebetulan pertama-tama karena sekolah keluarga gitu. Ya, saya termasuk karena untuk tingkat SMP kan ya kalau belum terlalu profesional gitu di pedesaan itu yang ngajar agama matematika tapi kalau udah sekarang mah profesinya itu ya pelajaran karena kompetensi kan guru apa yang pernah alami oleh Mas Ruli kan kita belajar harus sesuai dengan kompetensi malahan sekarang ya dari pemerintah walaupun bukan PNS lah ada sedikit bantuan terhadap guru gitu. Jadi lanjut kuliah lagi atau gimana? Nah itu saya diploma kan D3 ya Mas Ruli ya. D3 ya Anes ya diploma kan D3 sementara guru kan tentunya harus S1. Iya S1. Saya gapai Mas Kang Johan orang kuliah di mana? Hayu. Pertimbangannya kan satu pertimbangannya murah gitu. Masuk ke STSI Bandung, Mas Ruli. STSI Bandung. Ke STSI Bandung dengan Johan. Tahun berikutnya mengajak Anes. Kan WKI-nya lulus di Kanada.
Di DO aing bro. sama ade Anes, yang bertahan itu 3 orang. Johan, saya, jeung Robi gitar. Robi gitar itu bertahan. Kalau Anes, Duta, terus yang selo tuh nesanya yang selo tuh yang gitar klasik selo tuh Kang Ian ya? Ferry bukan? Bukan. Ferry maksudnya yang masih ini waktu S1-nya siapa? Yang gitar klasik itu Firman kalau tidak salah yang angkatan 2001 itu. Termasuk Eca Plut nya Kang Nes. Tidak tamat, yang tamat itu saya. Temu dengan Leo, dengan Duta itu, temu. Singkat cerita saya lulus ya kembali ke ini mengajar. Kembali lagi ke kebetulan kemarin sempat melanjutkan pasca sarjana. Oh, so di mana itu, Kang? Masih di tempat yang sama, namun kajiannya bukan kepada kajian karya gitu. Saya jadi pengkajian. Jadi pengkajian budaya gitu. Makanya saya bahkan saat ini juga menjajaki kayak begini, Mas Ruli menjajaki karena fokus utama pada waktu itu tesisnya saya kajian penulisan bukan karya. Jadi setelah lulus juga saya menjajaki untuk menjadi peneliti lah. Untuk lagi menjadi peneliti, ada sebuah pesantren di mana ada sebuah kalau di Sundaan itu paguron atau di mana saya teliti, nanti saya mungkin bisa dijadikan buku dan sebagainya kayak begitu. Tapi baru menjajaki gitu. Kayak ada di tokoh di Garut, tokoh budaya siapa itu menjadi beban moral saya untuk mengangkatnya melalui sebuah tulisan gitu. Itu. Terus jadi, saya Jadi fokusnya lebih ke budaya ya setelah kuliah di budaya. Bahkan sekarang pekerjaan itu bertambah Mas Ruli. Pekerjaan bertambah, saya yang sering menulis di dunia ini praktisi penulis dunia kebudayaan gitu. Jadi ada beberapa tulisan ketika ya populer lah gitu. Ada beberapa wacana saya kritisi, nantilah kalau ada waktu di share tulisannya ya, itu kritisi gitu. Kayak opini lah. Kayak opini gitu. Seperti ini Mas Ruli nih yang sekarang. Sekarang kan ada peraturan mudik itu ya. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ada peraturan mudik. Kenapa sampai mudik itu menggejala di Indonesia? Kenapa di negara lain itu tidak ada mudik? Kenapa orang Indonesia itu berdesak-desakan jauh, tapi dia rela untuk mudik ke tanah airnya gitu? Ya kayak seperti gitulah. Kayak tafsir kehidupan budayaan, kenapa mudik itu menggejala di Indonesia? Kenapa gitu? Terus kenapa pola-pola Indonesia itu kalau dalam ketik tidak seperti Arab gitulah ibadahnya itu. Itu bagian saya Mas. Bagian saya menafsirkannya itu. Itu bagian saya menafsirkan. Saya menjajaki lah. Mudah-mudahan taraf yang lebih depannya ya menjadi budayawan gitu. Mas Ruli. Jadi budayawan. Jorok ya batan aing Udah budayawan. Ada rencana S3 mungkin? Kalau S3 keinginan mau, bahkan saya kalau keinginan S3 itu nanti untuk jarak dekat mungkin belum, keinginan itu saya akan mengambil ini Mas, jadi culture studies, bukan culture studies, culture studies religious. Jadi saya mempelajari beberapa pemahaman agama. Bahkan kemarin saya di dunia budaya kepaksa Mas, saya mempelajari agama Buddha juga, mempelajari tradisi, kenapa tradisi begini gitu. Mungkin kalau nanti di keinginan itu saya akan ingin fokus di dunia perbandingan lah, kalau perbandingan budaya dan agama itu saja yang. Jadi cita-cita saya sekarang agak ini pingin jadi budayawan lah, kayak budayawan itu. Jadi keinginannya budayawan itu. Nah, saya lain di pemain lain. Sudah mengarah ke sana ya. Jero mana emang tibala pemikiran mana masa mislut kayak enggak. Tapi ternaon Hun. Selama itu bisa membahagiakan ente mah gaspol kan bro. Gitu.
Tapi ya nanti Mas Rudi sekarang masih maksudnya di dunia musik atau berhenti? Masih Nah, ya, ada. di rumah piano ada. Heeh. Karena dengan seiring yang tadi, seiring pertemuan, jadi ya main piano kebilang, wah udah enggak. Udah ya kayak apa, udah enggak. Jadi karena mungkin seiring dengan perjalanan Iya. berhadapan dengan masyarakat, terus perumbang begini, kan masa sekarang kalau saya ini kan dekat rumah istilahnya gitu, dekat rumah orang lain kan mungkin bisa keganggu, ya mungkin itu saya mungkin bisa keganggu dan lain sebagainya, mungkin ya terpaksa sedikit meninggalkan belum, tapi udah kurang sih kan. Jarang sekali ya. Kan pingin bisa lagu ini, udah itu nggak kepikirin lah, nggak kepikirkan itu. Terganggu ada main tangan ada mah terganggu. Mun main ngadakeun mau terganggu tetangga ge. Nah itu bisa meren. Kang Rudi, ini agak Jering. menjering. Kalau menikah kapan nih? Menikah? Anak sudah berapa? Istri sudah berapa? Istri Sudah berapa tuh? Saya kebilang ini cepat juga. Cepat 2007 lah. 2007 sampai sekarang alhamdulillah. Ya mungkin teman-teman gitu. Lulus kan 2005 ya. 2005. Jadi udah 2 tahun pasca kuliah itu saya udah berumah tangga gitu. Masya Allah, senior. Jadi berpengalaman lah dalam dunia rumah tangga, yang berpengalaman itu. Menang ke nukolot berenya. Ya yang penting malah itu yang namanya juga jodoh lah. Jadi jodoh. Iya. Ayo oleh Allah gitu. Anak sudah berapa anak? Anak seharusnya 2, tapi ada yang satu. Sudah meninggal. Ya. Sekarang yang masih ada berapa tahun usianya? Yang masih ada kelahiran 2011 itu berarti kelas 3 sekarang. Udah SMP. Belum, 2011. Oh, 2011. 3 tahun berarti 2011. Mau kelas 4 lah. Oh ya, kelas 4. Iya. Seru ya. Ada pertanyaan mungkin Kang Sofyan, Kang Firman? Kan gajinya berapa gitu? Ya. Badenaros. Maka Kang Sofyan. Sebelum nanya, saya merasa salut lah ya sama Kang Rudi. Yang saya bikin salut dan tertarik itu jalan kaki dari kampus ke Dago, terus uangnya bisa hemat, dan itu jarang buat di kota besar ya, yang kayak gitu mungkin mirip Tarzan masuk kota. Ya. Nah, dan untuk kelanjutan cerita hidup seperti itu gitu, apakah masih berlanjut ketika berkeluarga? Misalkan gini, Kang Rudi bolehlah jadi Tarzan gitu ya, ketika punya dari si Firman ya, ketika menikah, nah, kan belum tentu istrinya Tarzan juga gitu kan, apalagi zaman ngomong laut. Apalagi zaman sekarang kan zaman medsos. Ya. Jadi ibarat kalau zaman dulu mah ngasih kain teh alhamdulillah diterima. Kalau sekarang dikasih kain searching dulu ini harga berapa, lagi ngetren nggak nih, gitu kan. Nah kalau zaman sekarang ini, nah apakah Kang Ustadz Rudi itu memang memiliki pasangan yang memang klop atau tidak gitu kan? Kalau klop alhamdulillah, kalau tidak bagaimana caranya gitu agar menata sebuah
budaya dalam diri ya, dalam diri yang kayak jalan kaki, terus uang bisa hemat dan tidak berfoya-foya. Ya, karena keluarga Kang Rudi kan udah teueuh eta mah gitu tanya. Tarsana teh teueuh gitu. Waduk, bulan purnama beungarnya. Oh, beungar. Iya, beungar, benar beungar. Beungar ku eta na teh aku karena pola hidup yang memang pertama irit, terus ya keduanya hemat mungkin ya, bisa memanage, bahasa lebihnya mungkin bisa memanage. Dan apakah semua itu setelah menikah dan punya anak? Apakah aturan Kang Rudi yang Tarsan masuk kota itu masih diterapkan kepada anak, kepada yang lain bagaimana gitu Kang Rudi? Mohon dijawab dengan bahasa yang ya seperti itu. Mengapa Kang Rudi? Sok-sokan teu boga duit, padahal mau loba duit, waduk. Jadi gini sedikit. Ya, sakadik nanti Kang Sofian. Masalah ini pernah 1 semester terakhir malahan Mas. Saya kan tidak 1 semester terakhir kan pulang tidak punya kosan gitu. Pulang ke rumah 1 minggu sekali. Jadi 1 hari minggu di Bandung pulang. Itu yang paling ini saya Ciroyom Setiabudi itu nggak pernah naik angkot Kang Jan. Ciroyom Setiabudi, kalau Ciroyom Setiabudi karena kereta kan masuk kereta itu pakai kereta. Ciroyom ke Setiabudi nggak pernah naik angkot, jalan kaki saya. Malah kan pulang kalau dari Setiabudi ke Cikudapate itu jarang pakai angkot, jalan kaki karena saya seneng ya berjalan itu. Itu 1,5 semester terakhir itu masih itu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, pola begitu. Mungkin sekarang pola begitu karena kebetulan saya disebutkan ku Anes gitu ya, alhamdulillah Anes. Jadi saya sebenarnya orang ada juga gitu di Lembur. gitu. Jadi orang ya lumayan lah ada gitulah. Ada orang tua ada. Jadi pola-pola kayak gitu tidak bisa diterapkan ke ini. Tidak bisa. Tapi kalau saya kepentingan pribadi sampai sekarang gitu kayak Kang Pian, kalau saya kepentingan pribadi sekarang pola-polanya masih dipakai pola begitu. Tapi kalau dengan keluarga saya udah tidak bisa memaksakan karakter saya seperti itu gitu. Kalau dibawa istri sama anak dibawa gitu, saya tidak berani gitu. Saya menyesuaikan ya zamannya sekarang gitu. Mencoba untuk membahagiakan seperti sekarang ada itu dinamika kehidupan sekarang. Jadi tidak memaksakan pola saya itu harus tidak saya. Tapi kalau untuk sendiri ketika contohnya begini Kang Jan, saya kalau berangkat keluarga otomatis memakai kendaraan besar ya. Kalau kemana sama keluarga. Tapi kalau ke Bandung kemana saja saya nggak pernah gitu. Nggak pernah. Selalu pakai ya motor aja. Jadi pemikirannya itu kalau untuk diri sendiri ini dikira itu jalan kaki. Malahan kemarin ya alhamdulillah gitu di rumah kendaraan untuk keluarga diberi. Tapi ketika berangkat sendiri ada keperluan sendiri, saya lebih memilih pola yang tadi gitu. Jadi lebih memilih pola yang tadi. Tapi kalau dengan keluarga saya ya mencoba ya membahagiakan keluarga lah gitu. Jadi tapi pertanyaan saya itu bitis ngegedean tuh. Pola seperti itu kebentuknya dari kecil Kang Rudi atau pas kuliah? Kuliah. Dari kecil emang sudah hemat gitu, lebih senang mungkin kuliah. Begini Mas Ruli, saya karena kuliah gembel. Sekarang jadi Mas Ruli gini. Sekarang yang dari pihak pendidikan itu yang lebih
mudah berbaur gitu kan. Mereka kan kebetulan punya aktivitas dan waktu yang berbeda. Saya itu lebih enak kalau bergaul sama masyarakat langsung terjun gitulah. Lebih kalau mereka mungkin hanya mengelola pendidikan di kantor, saya itu lebih kepada masuk ke masyarakat secara langsung gitu. Langsung ke bawah ya. Salah satunya begini Mas, mungkin saya dulu kan mungkin karena saya dulu punya kakek suka tabligh ya berdakwah. Nularnya itu ke saya. Jadi nular apa karakter orang tua kakek itu ke saya, malahan saya lebih sekarang seperti udah enggak canggung dan berani ketika masuk ke sebuah majelis taklim saya sudah tidak canggung lagi. Saya merasa siap gitu. Saya siaplah ketika masuk ke majelis taklim, ngapain saya harus canggung? Kan majelis taklim masjid itu kan tempat seperti begitulah. Pendidikan ya. Karakternya sudah enak dengan masyarakat, berbaur, mungkin itu yang itu. Lagi jajabrog Pak Anes. Iya. Si Buhun mah kumaha teu ieu tuh ngarakohan teu. Nah, Dahar sapoe sakali. Geus itu jam 8 peuting daharna. Puasa wae. Kumaha teu loba duit. Mungkin karena karakter jadi saya juga sebenarnya kalau di rumah itu makan itu maksimal itu 3 hari itu sudah jarang. Walaupun terus terang alhamdulillah saya diberi ya makanan lah ada gitu, sering banyak tamu. Makan itu 3 kali itu sehari jarang. 2 kali itu juga ya mungkin karena nggak tahu saya. Nggak tahu, makanya badan nggak terlalu besar amat gitu. Jadi karena makannya betul kata Anes gitu. Jadi karakternya. Terus biasanya saya ketika bisa makan banyak itu ketika ada tamu gitu. Kalau ada tamu baru bisa ikut mencicipi gitu. Jadi itunya emang nggak berubah ya, masih tetap. Restoran gembel kampus. Bawa kaos kaki, aing ganti bawa kaos kaki. Seminggu atuh Nes. Seminggu teh diganti. Gila bau ya. Itu termasuk penghematan oge sih guys. Nah, eta gana. Jadi saya kan ngiluan mata kuliah naik ke luhur. Barangnya 2000 hiji. Sakola jeung urang. Deui tukang. Si Buhur mah sepatu teh dibuka. PDT aing tukanganana dan aing tengah heliwir bawa kaos kaki buat tengik ke aing. Carekan ku aing teh si Buhur. Pun saya jorok. Oh, tuh nasi omong tuh gitu. Kita lagi asal si Buhur. Ampura nyahoon bahalanya. Tapi moal beran ayeuna geus jadi pendidikan banyak. Orang menganggap si Buhun di bawah emang anggap seperti adik sendiri sih, seperti adik sendiri. Jadi selalu suka duka manehna awang rintis main piano. Jadi orang muka si Buhun mah balikan. Ya, orang jadi muka si Buhun teh menganggap jika di sorangan gitu, Pak. Tiba heula teh gitu. Jadi ini ali mainna ciakinya orang mah sangat atuh da emang mainna boga otak pinter aing yakin. Pasti mainnya bakal maju. Dan otaknya pintar. Diakui aing. Namun tino permainan aing lebih jago. War deui. Sombong amat. Pokoknya ya emang karakter tipikal Rudi Surojodin itu emang bagus mentalnya udah bagus. Untung orang cerdas suka namanya. Nah, si Buhun mahnya aya aturan kuliah tenulis tenawan. Bertanya ke orang mah tenulis naon? Bun, teu kudu. Orang saya di otak orang kabeh. Pikir orang tuh cigan heueuh we anjir cuma ieu songong pisan.
Efektif bener aja nilainya kayak halus si koplok dah. Emang bener. Emang cerdas Wanena. Tapi Ya. alhamdulillah gitu. Jadi Ya, yang ini saya selalu ini jadi seperti di tempat ini juga selalu mendapatkan itu. Jadi rekan-rekan di tempat pekerjaan itu selalu ya karena mungkin diberikan kemampuan, sebenarnya bukan kemampuan, keinginan kuat untuk mencapai sesuatu itu di tempat pekerjaan ya selalu di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata. Termasuk saya ketika kuliah juga selalu on target gitulah. Ketika kuliah harus 2 tahun ya harus 2 tahun. Kemarin juga pas sarjana harus 2 tahun harus 2 tahun. Jadi baiknya begitu, jadi selalu on target, targetnya itu harus tepat gitu. Jadi itu. ya emang halus sih manehon. Kurang berakui. Ya Keren. rek bade naros deui. Mengenai Tarsan. Jadi kieu lamun saya rada nyebrang ya, lamun saya main game ya. Kadang main game imah gitu. Di situ fighting juga gitu untuk meraih rumah yang bagus gitu, isian rumah. Tapi ada titik stuck, bosen gitu kan. Ganti game gitu ta. Nah, dia Kang Rudi ada titik bosen nggak? Sekali-kali mah aya tuh gitu ta, dipikiranna sekali-kali boros cuma hura-hura gitu ta. Gitu kan. Tapi untuk Kang Rudi sendiri gitu, bukan buat orang lain. Kalau buat orang lain kan buat istri anak mah kan enggak diterapkan gitu. Ini buat Iya. Kang Rudi sendiri ada nggak gitu? Ada satu titik di mana ada sekali-kali malah gitu ta. Aya henteu gitu ta. Soalnya kan Kang Rudi rada anomali juga gitu. Yes. Anomali itu agak lain dari yang lain gitu kan, agak berbeda. Dari pola makan, pola tidur. Jadi pengen tahu juga gitu, ada nggak titik yang seperti itu? Gitu. Pemborosan ada nggak pemborosan? Tapi untuk itu mah yang saya rasakan ya Kang Sofian ya teu aya naonnya, nggak ada gitu. Nggak ada merasa kebosanan gitu. Ya lurus-lurus we lah. Jadi justru yang saya kan mempercayakan ini. Jadi kalau ketika ini mempercayakan kepada ya ibu rumah tangga itu saja, mempercayakan kepada ibu rumah tangga, kepada bendahara rumah gitu. Jadi tidak ada kebosanan. Malahan saya terbilang orang yang jarang mengajak rekreasi gitu, itu jarang itu. Ketika mengajak rekreasi gitu, paling rekreasi kalau 3 bulan 1 kali main ke mall gitu. Kalau itu nggak kayak ini, wah setiap minggu walaupun sebenarnya mampu gitu, tapi bukan tipe keramaian lah gitu. Untuk saat ini bukan tipe jarang berkunjung ke tipe keramaian gitu. Tapi kalau 2 bulan, 3 bulan mah sering membawa keluarga lah ke tempat refreshing. Iya. Teu aya Kang Sofian. Lurus-lurus aja kalau Kang Rudi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi mungkin pertanyaan? Banyak ya. Silakan tuh Kang Nes. Firman tah. Si Firman. Firmannya lah tuh. Nggak ada pertanyaan. Hebat lah pokoknya mah orang salut lah gitu. Satu lagi ya buat Kang Firman ya. Jadi Kang Rudi teh kan sebetulnya sederhana, bisa dibilang, bukan dibilang ya, saya bilang sendiri tuh Kang Rudi teh Tarsan gitu, tapi bisa menang jodoh gitu tahnya. Balik deui kadinya kan dinamika saat ini kan si perempuan teh biasanya oke lah matre teh lah bahasananya atau kumaha teh gitu ta. Nah, iya Realistis lah ya. Ini gimana Kang Rudi kok mulus sampai mendapatkan jodoh, sementara Bombay masih jeung cipuk gitu ta.
Kumaha gitu Iya, Kang teh Rudi? orang sare heula tuh nya. Urang sare heula. Suara saya. Can dijawab Ya, ya itu ku Kang mah Rudi ya. naon Yang pertanyaan. survive. Tapi awalnya tidak ini, samalah. Awal membina rumah tangga mah semuanya juga penuh penuh rintangan gitulah. Semua juga penuh rintangan, baik itu dalam materi dan lain sebagainya. Tapi ya intinya itu ya karena polanya harus bisa kita mendapatkan nilai sekian ya, mengeluarkan juga harus jangan lebih dari nilai sekian, itu aja yang menjadi prinsipnya gitu. Prinsipnya. Kebetulan saya ya ditakdirkan mendapatkan istri yang polanya hidup sederhana juga, walaupun yang punya gitulah, malum di kampung punya apa, tapi karena karakternya sederhana gitu. Jadi karakter sederhana, malahan ya saya terbilang karena dunia ilmuwan gitu. Dunia ilmuwan di keluarga saya malahan ada yang menjadi profesor gitu. Jadi gaulnya itu kayak seperti saya dengan ini kan ada orang yang sampai di dunia akademisi lah gitu. Nah, ininya keluarganya keluarga akademisi pendidikan gitu lah. Iya. Kayak kakak, adik dan lain sebagainya itu di dunia pendidikan. Jadi membentuk karakter kepada saya gitu. Iya, betul. Jadi sudah terbentuk keluarga pendidik ya, jadi Betul. betul. Bun. Silakan. Bun. Mana apa lagu ya tuh? Naon kata. Iya. Nanti David Foster. Cicing. Alah, eta Naon cing? Yang eta mana satu. Akhirnya Zaman-zaman galau nyaman. masih panjang eta kan. Gokil. Saya mau menanyakan sama Anda, boleh? Boleh, silakan. Ya, saya mau menanyakan kepada Anda, kenapa Anda mau terjun di dunia kehidupan? Padahal hidup tuh nggak enak. Coba Anda jelaskan. Ya hidup kan kita tenas ditugaskan untuk melakukan kehidupan khalifatan fil ardi, menjadi pemakmur hidup. Lumayan. Nah, jadi mau kasih Rudi mah kudu main pertanyaan teh nu ciga kitu, pian. Ulah nu sepele, eta mah kudu nu berbobot, kerek saya mikir. Jadi jadi aing apa karakter saya teh mah kudu dibere nu rada cek. Tah kan tadi kayak pas ngajawab langsung gitu. Tapi orang bangga ke ente bro nya ke kabehanana, apalagi orang jeung ente nya gitu, kita teh di kampus teh karena keadaan ya, bukan karena pingin gaya. Ya alhamdulillah sudah menemukan jalan masing-masing. Ya itu, jalan kita masih panjang. Bener. Prosesnya akan balanya, aduh pinyering tenang. Jalan kita masih panjang, naikkan lagu Dewa deui. Si Ciroyom Setiabudi ada jalan saja. Jangan aing bala pernah leumpang jeung aing minum. Mau penting panggil bencong deh. Aduh aing. Dengan aneh lah. Gitu, Bang. Siap. Cuma Kang Rudi ada yang ingin disampaikan? Ya, mau habis atau gimana? Ya ini sudah hampir setengah 12 ya.
T12 ya. Ya harapannya seperti yang tadi lah. Jadi ini momen yang baik lah, gitu. Momen yang menyenangkan gitu. Jadi ketika seorang narasumber, bukan narasumber, atau seorang yang menjadi topik pembicaraan nanti bisa karakternya itu masih tetap atau gimana gitu. Tetap atau gimana gitu. Seperti yang dipastikan tadi atau diutarakan saya ya, begitulah saya begitu. Mungkin teman-teman juga nanti ketika mau memaparkan penjelasan dari teman-teman yang pekan depan menjadi giliran tidak akan jauh berbeda, mungkin itu saja. Mungkin juga ada sebagian yang berubah total gitu. Berubah Iya. Kang Anes bisa di-mute dulu, Kang Anes. Nah. Jadi perlu Mas Ruli, jadi perlunya ada program gini jadi tahu gitu perkembangan teman itu. Jadi ada yang maksudnya bukan ini, jadi ya kalau saya mungkin tetaplah polanya itu tetap gitu. Mungkin ada orang yang sedikit keluar atau gimana, outside adalah istilahnya begitu. Kalau dulu bahasa musiknya outside nah. Gitu. Iya. Baiklah, bagus. Saya mau nanya satu lagi, boleh nggak, Bah? Iya, silakan. Pak Rudi Sirojodin, tolong ngejawab dengan seksama ya. Iya. Kamu nggak usah cengeng-cengeng, sini saya pertanyaan serius ya. Coba Anda terangkan bagaimana pada saat Anda malam pertama. Anda kan tidak pernah yang namanya nonton bokep dan sebagainya. Coba jelaskan. Roy. Keluar ti heula Nes. Can abus geus keluar. Matakna orang tibara mere edukasi ka NTT memangnya teu kitu, Bro. Tapi tangan di Firwanda. Ada ayam bujangan. Ya, oke, alhamdulillah. Mungkin cukup dulu sekian ya untuk sharing dari Kang Rudi. Mungkin ya kita tutup dulu. Ya kita bisa ambil pelajaran cukup banyak dari Kang Rudi bagaimana jiwa fighternya ya bisa berjalan dan menghema dan sebagainya dengan karakter Kang Rudi yang masih tetap seperti itu sampai saat ini dengan profesinya yang semakin meningkat ya, bahkan cita-citanya mungkin jadi budayawan ya, pendidik dan budayawan. Ya mudah-mudahan ya kita doakan bersama, mudah-mudahan cita-citanya itu bisa tercapai dan menjadi manfaat untuk lingkungan masyarakat di sekitarnya terutama. Amin. Nah, ya terima kasih. Sebenarnya kita tutup dulu pertemuan ini. Kita akan berjumpa di materi atau narasumber yang lainnya. Masih teman-teman kita juga. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.